warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nabokri. Saya dari kelas F11-4. Di sini saya mendapatkan tema tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik dalam hal suku, budaya, adat istiadat, maupun agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga agar tidak menimbulkan perpecahan. Dalam agama, kita diajarkan untuk hidup rukun dan saling menghormati meskipun memiliki perbedaan keyakinan. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Oleh karena itu, memahami pentingnya bersatu dalam keberagaman menjadi bagian penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Pengertian keberagaman adalah suatu kondisi di mana dalam suatu masyarakat terdapat perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama. Keberagaman agama berarti adanya berbagai keyakinan dan ajaran berbeda yang dianut oleh masyarakat. Di Indonesia, terdapat 6 agama resmi yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, terdapat juga kepercayaan lokal yang berkembang di beberapa daerah. Keberagaman ini harus dihormati agar tidak menimbulkan konflik dan perpecahan. Bisa dilihat, gambar tersebut tidak hanya menggambarkan keceriaan anak-anak yang bermain bersama, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Berikut beberapa poin yang bisa dilihat. Ada keberagaman dalam aktivitas, toleransi kebersamaan, simbol persatuan, pembelajaran sosial sejak dini. Secara keseluruhan, gambar ini merupakan representasi visual bahwa meskipun kita berbeda dalam banyak hal, keberagaman dan toleransi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh pengertian. Prinsip bersatu dalam keberagaman. A. Toleransi atau tasabuh. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Dalam konteks agama, toleransi berarti tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain dan memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Dalil tentang toleransi terdapat dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Artinya, setiap orang memiliki hak untuk menjalankan agamanya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Toleransi dalam lintasan sejarah Muslim. Masyarakat di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah multi etnis dan multi agama. Masyarakat ini kemudian disatukan dalam sebuah wadah negara konstitusi yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah memberikan kebebasan beragama sesuai dengan ajaran masing-masing. Rasulullah SAW berusaha menegakkan keadilan kepada semua komunitas etnis dan agama yang ada, sehingga tercipta suasana kedamaian dan ketentraman. Selain itu, di dalamnya berisi aturan-aturan berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Ansyar, dan Yahudi yang bersedia hidup berdampingan dengan kaum Muslim. Penghargaan terhadap keberadaan komunitas etnis dan pemeluk agama yang ada di Madinah merupakan salah satu indikator adanya masyarakat yang harmonis, penuh pengertian, damai, dan sejahtera. Ada pula pentingnya toleransi. 1. Mencegah konflik. Dengan saling menghormati perbedaan, konflik yang timbul akibat perbedaan pendapat atau budaya dapat diminimalisir. 2. Membangun kerukunan sosial. Toleransi membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai. 3. Mengembangkan aktivitas dan inovasi. Perbedaan perspektif dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk masalah bersama. 4. Meningkatkan kualitas
remaja menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sosial. Sebab di dalam kehidupan sosial tidak lepas dari berbagai macam perbedaan baik ras, bahasa, suku, maupun agama. 1. Toleransi. Internal umat Islam, toleransi antar sesama muslim, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada dalam ajaran Islam. Contohnya, menghormati mazhab yang dianut muslim lainnya dan tidak memaksakan mazhab tertentu kepada muslim lain. Selain itu, toleransi internal umat Islam juga dapat diwujudkan melalui silaturahmi seperti saling mengucapkan salam, memenuhi undangan, memberi nasihat, serta menjenguk ketika sakit dan sebagainya. 2. Toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat yang menganut agama lain, dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan atau ibadah masing-masing, tanpa adanya paksaan dan tekanan baik untuk beribadah maupun tidak beribadah dari satu pihak ke pihak lain. Sikap toleransi itu direfleksikan dengan cara saling menghormati, saling memuliakan, dan tolong-menolong. Adapun perilaku yang harus diterapkan umat Islam dalam toleransi beragama, diantaranya menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan agama kepada orang lain, memberi kebebasan orang lain untuk memeluk suatu agama, tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah, serta saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Contoh-contoh penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, menghargai pendapat anggota keluarga meskipun berbeda, serta belajar dari perbedaan tersebut. Di sekolah, menghormati teman-teman yang berasal dari latar belakang budaya atau agama yang berbeda, serta bekerja sama dalam proyek kelompok. Di tempat kerja, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap karyawan merasa diterima dan dihargai. Dan dalam masyarakat, berinteraksi secara positif dengan tetangga dan masyarakat luas, menghargai perbedaan serta menjaga kerukunan antar warga. Cara membangun sikap toleransi. Pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan formal dan informal dapat mengajarkan toleransi sejak ini. Diskusi, seminar, atau workshop tentang keberagaman sangat bermanfaat. Pengalaman langsung, berinteraksi dengan berbagai kelompok dan budaya yang berbeda dapat memperluas wawasan dan mengurangi prasangka. Dialog terbuka, mengadakan dialog atau diskusi antar kelompok untuk saling memahami pandangan dan pengalaman masing-masing. Media positif, menggunakan media sosial dan media massa untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi serta menghindari ujaran kebencian. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Hah? Tuang ngalah, hampir saya jatuh. Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngalah. Aduh, mamai, barang pecah semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra. Satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, gak ada yang pecah. Oh ya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Iya nggak usah Kak.
lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kok kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih adik-adik. Iya kak. Sama-sama. Hati-hati ya kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Aloy ya. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hah? Larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Si Mei, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya Uma. Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang mana? Kamu bawa yang itu aja tuh. Nih. Uma bawa yang ini. B. Persaudaraan atau ukhuwah. Dalam Islam, persaudaraan terbagi menjadi 3 jenis utama. 1. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama umat Islam. 2. Ukhuwah Wataniyah, artinya persaudaraan dalam satu bangsa dan negara. 3. Ukhuwah Basyariyah, artinya persaudaraan sesama manusia tanpa memandang agama. C. Saling menghargai dan menghormati. Setiap orang harus menghargai keyakinan dan tradisi keagamaan orang lain. Ini berarti tidak menghina atau merendahkan agama lain, serta tidak mengganggu pelaksanaan ibadah mereka. Persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan ukhuwah dalam Islam merujuk pada hubungan persaudaraan yang terjalin antara sesama manusia, khususnya sesama muslim. Berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah, prinsip utama dalam ukhuwah adalah saling mencintai, tolong-menolong dalam kebaikan, serta menghindari permusuhan dan perpecahan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."
berkaitan dengan sikap saling menghormati, membantu yang membutuhkan, menghindari fitnah, serta menjaga persatuan dan persaudaraan. Contoh sikap bersatu dalam keberagaman: menghormati ibadah umat agama lain, tidak mengganggu mereka saat beribadah, menghormati hari raya keagamaan, misalnya saling mengucapkan selamat tanpa harus ikut merayakan, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk beragama sesuai keyakinannya. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial lintas agama, seperti bakti sosial atau kerja bakti di lingkungan masyarakat. Menjaga ucapan agar tidak menyinggung agama lain. Menghindari ujaran kebencian atau hinaan terhadap agama lain. Manfaat hidup bersatu dalam keberagaman: 1. Terciptanya kedamaian dan keharmonisan, tidak ada konflik antar umat beragama. 2. Mencegah perpecahan dan konflik sosial. Keberagaman yang dikelola dengan baik akan mempererat persaudaraan. 3. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman bisa menjadi kekuatan dan membangun bangsa. 4. Meningkatkan kerjasama antar umat beragama. Dengan kerjasama, pembangunan di berbagai bidang akan lebih cepat tercapai. 5. Membangun sikap saling menghormati. Setiap individu belajar untuk menghargai perbedaan dan menghindari sikap fanatik yang berlebihan. Tantangan dalam menjaga keberagaman: meskipun keberagaman adalah anugerah, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti 1. Fanatisme berlebihan adalah sikap menganggap agama sendiri yang paling benar dan merendahkan yang lain. 2. Penyebaran hoaks dan provokasi adalah berita palsu yang menjelekkan suatu agama dan dapat memicu konflik. 3. Diskriminasi dan intoleransi adalah sikap yang membeda-bedakan orang berdasarkan agama. 4. Kurangnya pendidikan tentang keberagaman adalah banyak orang masih kurang memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendidikan yang baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kesimpulan: bersatu dalam keberagaman adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Keberagaman bukanlah alasan untuk berpecah belah, tetapi sebaliknya harus menjadi kekuatan untuk membangun persatuan. Dengan menerapkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan bekerja sama, kita dapat menjaga persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Dan juga toleransi adalah fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan inklusif. Dengan menghargai perbedaan dan membangun dialog yang konstruktif, setiap individu dapat menghormati. Pendidikan, pengalaman langsung, serta peran media dalam menyebarkan pesan positif sangat berperan dalam menguatkan budaya toleransi di tengah masyarakat. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita diajak ya Indra. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya,
Nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra, nanti aku habisin. Hehehe. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian, hingga tiba-tiba, Kak Indra! Weh, Dek Zahra, baru dateng ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini dek. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya.
Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Fill me out with your smile, like the sunshine.